overall, I think that we deserve to. Drama besar kembali terjadi di Stadion Kanjuruhan. Senin, 22 September 2025. Arema FC yang sempat unggul lebih dulu harus menyerah dari Persib Bandung dengan skor tipis 2-1. Gol penentu datang di babak kedua lewat sundulan Federico Barba, saat Persib hanya bermain dengan 10 pemain. Aremania pun terdiam, sementara pelatih Marcos Santos meluapkan amarahnya seusai laga. Ia kecewa karena gol yang bersarang ke gawang Adi Satrio kembali lahir dari skema bola mati, meski sudah dilatih keras sepanjang pekan. Tak berhenti di situ, Marcos juga menyoroti keputusan wasit yang dianggap merugikan Arema, termasuk potensi penalti yang tidak diberikan. Meski begitu, sang pelatih asal Brasil tetap menegaskan tanggung jawab ada di pundak dirinya dan seluruh tim. Ia berjanji, Singo Edan akan bangkit dan tampil lebih baik di laga berikutnya. Bagaimana menurut Anda? Apakah Arema FC benar-benar dirugikan, atau justru Persib yang tampil lebih tangguh? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya pikir semuanya berlangsung dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita punya peluang 2 kali kena tiang, Beckham dengan Ramon. Saya pikir kita juga harus, misalnya mereka hanya punya 1 peluang dan itu bisa menjadikan gol buat Arema. Setelah 4 hari pertandingan kemarin, tentunya sedikit menguras energi buat kita. Tetapi sekali lagi saya cukup senang dengan pertandingan pada sore ini. Semua berjalan dengan bagus meskipun Frans Boutros mendapatkan kartu merah. Pada akhirnya pemain bisa menjalankan instruksi dengan baik dan kita bisa mencetak gol terakhir lewat Patricio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya saya senang dan bangga bisa memimpin rekan-rekan di pertandingan hari ini, dan alhamdulillah kita bisa memenangkan pertandingan setelah kita mendapatkan kartu merah. Dan tentunya ini jadi modal bagus ke depannya karena kita akan menghadapi Tangerang dan ACL juga nanti di Bangkok. Tentunya ini jadi modal yang sangat bagus. Semoga di pertandingan selanjutnya kita bisa terus berlanjut tren kemenangannya dan makin lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih. No questions, thank you. Normally in the dressing room, captain is the one who is having most years in the club, who is the longest in the club or the oldest in the team. So in our team, longest in the club is Teja, but I don't like goalkeeper to be captain, especially after new rule that only captain can talk to referee. So then it's a little bit inconvenient when captain is goalkeeper. That's the reason. And Beckham is the after Teja longest in the club. Biasanya kita suka biasanya normal ketika ada salah satu pemain yang tidak bisa bermain kemudian dia sebelumnya adalah kartu merah menjabat sebagai ban kapten, kita akan melihat siapa pemain yang paling lama di tim, dan kebetulan Teja. Tetapi kita tahu Teja sebagai posisi kiper, dan tentunya untuk berkomunikasi dengan referee juga agak sulit karena terlalu jauh, dan pemain yang lama setelah Teja adalah Beckham. Jadi kita percayakan ke Beckham. Ya, tadi menjawab pertanyaan dari Bandung Football, ya tentunya sangat senang bisa dipercaya sebagai kapten, dan saya masih muda dan tentunya ini jadi pembelajaran yang bagus buat saya ke depannya karena saya semakin percaya diri juga untuk menghadapi pertandingan bahwa saya bisa lebih baik dari laga sebelumnya. Terima kasih. Pertanyaan pertama, melihat Oregon kan dimainkan agak sedikit ke belakang. Nah, itu pertimbangannya apa? Terus yang kedua, di babak pertama kan sempat kewalahan dengan serangan Arema. Nah, di jeda waktu itu apa yang instruksi yang dilakukan pemain untuk bisa mendapatkan keberhasilan? Last question. Why you play behind organizing and then I saw it on the first half.
Arema many technical defensive, but when after first half, let's go into second half. So different. So we said something else already. And what key when you come to dressing room to make a difference when coming to the second half? Regarding Eliano, when we sign him, I tell you, Eliano can play any position except goalkeeper. Stopper, okay, cannot. But any other position he can play. So as a fullback, he's quite dangerous. He's good with the ball. He can go up, and also he's quite responsible to play defense. So that's the reason why he played this position, and he did well. Second question is about. Can you tell me, did you see any chance from Arema? Saya boleh tanya, apakah Did they have any chance? Arema punya peluang Except goal. I didn't see any chance. So for me, I didn't see this that way. Karena Maybe. yang saya lihat, mereka hanya punya satu peluang dan itu gol. So maybe because they were pressing first half, maybe second half after even first half after 30-35 minutes, they couldn't press anymore. So we have more space. That's the reason why we look better. Ya mungkin karena pandangannya mungkin karena di babak pertama. Mungkin pandangannya karena di babak pertama kita juga tidak melakukan pressing, karena akhirnya mereka Arema bisa bermain. Mungkin itu ya. Tetapi menurut opini saya, Arema hanya punya satu peluang dan itu bisa membuahkan gol. Itu saja. Iya. Mengenai Eliano, ketika Eliano datang ke sini, saya tahu bagaimana kualitasnya dan dia bisa bermain di posisi apa saja, kecuali mungkin posisi center back dan ya gawang. Dia bisa bermain di fullback, kanan kiri, dia bisa naik ke depan, tapi dia juga bertanggung jawab ketika dia bertahan. Jadi saya pikir dengan kondisi seperti ini, Eliano bisa bermain di mana saja. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.